Nah, pengertian transparansi. Transparansi yaitu keterbukaan, dalam artian keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan anggaran. Kemudian transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaan serta hasil-hasil yang dicapai. Sumbernya dari Bappenas. Kemudian yang kedua adalah menurut Sukrisno Agus dan Cenik, kewajiban bagi para pengelola untuk menjalankan prinsip keterbukaan dalam proses keputusan dan penyampaian informasi. Keterbukaan dalam menyampaikan informasi juga mengandung arti bahwa informasi yang disampaikan harus lengkap, benar, dan tepat pada waktunya kepada semua pemangku dan yang berkepentingan. Tidak boleh ada hal-hal yang dirahasiakan atau disembunyikan maupun ditunda-tunda. Seperti contoh, dalam hal ini biasa pengumuman secara luas seperti pengumuman BSU kemarin itu ada informasinya hari Senin, hari Selasa harus sudah terkumpul semua data-data. Nah, seperti itu sudah menyalahi dari pengertian transformasi. Entah itu informasinya berhenti di mana, yang jelas transparansi tidak kurang dipenuhi. Kemudian pengertian akuntabilitas. Akuntabilitas artinya perbuatan atau hal yang dapat dipertanggungjawabkan. Keadaan untuk dipertanggungjawabkan atau sering diartikan dengan tanggung gugat. Keadaan bisa dimintai pertanggungjawaban. Artinya akuntabilitas itu pertanggungjawaban. Apa yang dilakukan sekolah itu, seandainya sekolah itu mempunyai brand mutu setelah lulus hafal 30 juz. Nah, itu harus dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas berasal dari bahasa Prancis, yaitu Comstat dan Reader, yang berarti memberikan laporan. Jadi dari hasil apa tadi mutu yang brand mutu tadi harus. Kemudian juga transparansi dan akuntabilitas informasi data sangat penting bagi sebuah organisasi maupun publik untuk mengatur perjalanan kegiatan dan kemajuan organisasi. Ini sudah pasti karena dengan adanya transparansi dan akuntabilitas, maka kegiatan yang ada di sekolah tersebut akan berjalan lancar karena mendapatkan respek yang baik dari masyarakat atau orang wali murid. Jika mendapatkan respek yang baik dari wali murid, maka lebih mudah bagi sekolah tersebut untuk melaksanakan program-programnya. Transparansi dan akuntabilitas. Pertama yaitu landasan religiusitas pentingnya transparansi dan akuntabilitas, yakni kewajiban berperilaku jujur. Dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 35 yang artinya, dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan raja yang benar. Ini sudah kita ketahui bersama ya. Kemudian yang kedua, sedangkan secara landasan yuridis tentang transparansi dan akuntabilitas, informasi tercantum pada pasal 48 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang pendidikan, pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Artinya pengelolaan dana pada sekolah itu harus dikelola secara efisien, artinya digunakan sebaik-baiknya
Kemudian transparansi, tidak ada yang ditutup-tutupi. Dan akuntabilitas dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Selanjutnya, dengan adanya akuntabilitas pendidikan, pada dasarnya masyarakat boleh ikut sudah sana sekolah tersebut. Kemudian salah satu unsur akuntabilitas pendidikan adalah transparansi. Dengan transparansi inilah diharapkan legitimasi sekolah akan naik di hadapan masyarakat atau sekolah. Sudah barang tentu jika suatu lembaga itu sangat transparansi dalam pengelolaannya serta akuntabilitas, masyarakat akan senang dan image-nya masyarakat juga akan baik terhadap sekolah tersebut. Ya, kemudian kesan positif sekolah terhadap khalayak merupakan langkah strategis dalam meningkatkan mutu sekolah serta layanan pendidikan lainnya. Nah, di sini sudah barang tentu antara suatu lembaga dan masyarakat itu saling keterkaitan. Bagaimana lembaga itu bisa memberikan, menyajikan yang terbaik sehingga masyarakat akan menyukainya. Jika masyarakat sudah menyukainya, menyenanginya, senang terhadap pendidikan tersebut, maka mudah untuk memajukan pendidikan. Bahkan seolah-olah image masyarakat merupakan satu ukuran kemajuan lembaga pendidikan tersebut. Kemudian sekolah yang berorientasi mutu memiliki karakteristik bahwa partisipasi warga sekolah adalah masyarakat merupakan bagian kehidupannya. Jadi partisipasi masyarakat itu merupakan sebagian dari kehidupan sekolah tersebut. Artinya sekolah sangat memerlukan partisipasi dan orientasi masyarakat. Kemudian hal ini dilandasi oleh keyakinan bahwa makin tinggi tingkat partisipasi, makin besar rasa memiliki, makin besar pula rasa tanggung jawab, dan makin besar rasa tanggung jawab, makin besar pula tingkat dedikasinya. Kemudian dimensi akuntabilitas. Ini akuntabilitas itu dapat dilakukan pada beberapa poin, yaitu pada poin akuntabilitas hukum dan kejujuran, kemudian akuntabilitas manajerial, kemudian akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan, akuntabilitas finansial. Artinya, akuntabilitas hukum dan kejujuran ini kejujurannya dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian akuntabilitas manajerialnya juga begitu, manajerialnya pengelolaan administrasinya juga bisa dipertanggungjawabkan. Program akuntabilitas program. Nah, program-program yang diberikan, yang disuguhkan ini juga harus ada pertanggungjawabannya nanti di akhir pembelajaran. Kemudian akuntabilitas kebijakan. Jika ada kebijakan, maka kebijakan tersebut juga harus dipertanggungjawabkan. Kemudian akuntabilitas finansial. Ini sudah bisa kita maklumi bersama bahwa finansial ini hal yang sangat sensitif, maka sudah pasti harus ada pertanggungjawabannya. Aspek akuntabilitas. Satu, akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Artinya, akuntabilitas adalah komunikasi dua arah antara lembaga dan masyarakat. Yang kedua yaitu kontrak dua arah. Kemudian akuntabilitas berorientasi hasil.
akuntabilitas tidak melihat kepada input ataupun output, melainkan kepada outcome. Jadi tidak, contohnya dana yang masuk ke sekolah, dia tidak tidak tahu ini dana dari mana terputus sampai di situ, kemudian pengelolaannya saja yang dikelola dengan baik. Di situ pertanggungjawaban akuntabilitas finansialnya. Kemudian akuntabilitas memerlukan pelaporan. Ini sudah tentu ada pekerjaan, ada administrasi, ada pengelolaan, harus ada pertanggungjawaban berupa laporan. Kemudian akuntabilitas itu tidak ada artinya tanpa konsekuensi. Jadi tanggung jawab itu mengindikasikan kewajiban, dan kewajiban datang bersama konsekuensi. Artinya apa yang diiming-imingkan, apa yang dijanjikan itu harus ditepati. Itu namanya konsekuensi, dan konsekuensi itu sebagian dari akuntabilitas. Akuntabilitas meningkatkan kinerja. Tujuan dari akuntabilitas adalah untuk meningkatkan kerja, bukan untuk mencari kesalahan atau memberi hukuman. Dalam artian, sebagai contoh, ketika bendahara bendahara diaudit, itu sebenarnya bukan mencari kesalahan bendahara, namun untuk meningkatkan kinerja, bagaimana pekerjaan salah seorang bendahara tersebut, pekerjaan bendahara bisa dipertanggungjawabkan, artinya benar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Padanya kami persilahkan. Ya, terima kasih kepada saudari atau Ibu Lulu yang telah mempresentasikan makalahnya yang mengangkat manajemen transparansi dan akuntabilitas dalam meningkatkan mutu pendidikan. Di sana tadi banyak disinggung baik dari dimensi akuntabilitas, aspek akuntabilitas, dan pengaruhnya terhadap dunia pendidikan. Mari kita bahas satu persatu atau akan kita kupas kembali bagi teman-teman yang ingin menyampaikan saran, tanggapan, dan pertanyaan atau beberapa yang ingin diperjelas dari penjelasan pemakalah, maka saya persilahkan. Sesi pertama kita beri waktu 3 orang dulu ya, 3 penanya. Saya, Pak. Siapa? Oh ya, Mbak Dida. Langsung kan nanti? Langsung ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Mbak Bu Lulu, sebagai pemateri, sekarang ini kan kondisinya pembelajaran daring akibat pandemi. Nah, andai kata atau Bu Lulu ini sebagai pemimpin sekolah, pembelajaran daring kan sekarang apa-apa semua mandiri, orang tuanya belajar dengan kuota mandiri, semua segala-galanya mandiri. Akuntabilitas dan peningkatan mutu itu bagaimana, program apa yang Bu Lulu ingin terapkan di sekolah Ibu? Begitu mungkin pertanyaannya, Bu. Berarti akuntabilitas dalam masa pandemi gitu Mbak ya? Iya, sebagai peningkatan mutu sekolah kan sekarang sekolah negeri itu mungkin ada yang bayar, ada yang tidak, tapi swasta udah bayar sekolah sendiri begitu. Ya Mbak, terima kasih. Oke, makasih Bu. Ya, kemudian penanya kedua, silahkan. Usahakan pertanyaan yang sulit ya. Janganlah. Berarti Mas Putra tak bisa jawab.
Kalau bisa pertanyaan yang sudah ada jawabannya. Alimudin. Silakan, Oh, Pak siap, Ali. Pak Ustaz. Monggo. Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran atas sharing ilmunya yang sangat berharga. Ya kalau saya melihat dalam pembahasan ini, transparansi dan akuntabilitas ini sepertinya berkaitan dengan lembaga-lembaga pemerintah. Lembaga-lembaga pemerintah, dan itu memang milik rakyat Indonesia kan, milik publik. Memang sebagai konsekuensinya harus ada transparansi. Terus bagaimana dengan lembaga-lembaga milik swasta? Kan sekolah-sekolah swasta itu semuanya dibawahi oleh yayasan-yayasannya, yayasan pribadi atau yayasan pribadi. Apakah juga itu wajib untuk transparansi juga ke publik? Ya, karena ini milik milik pribadi, walaupun sebenarnya kalau undang-undang yayasan itu sebetulnya yayasan kan artinya suatu aset atau modal yang dikeluarkan untuk kepentingan sosial, ya, dan pemilik tidak boleh mengambil keuntungan dari yayasan itu undang-undang yayasannya, kecuali mungkin untuk biaya-biaya transportasi, rapat segala macamnya. Pembina, pengawas tidak boleh mengambil keuntungan dari, tidak boleh digaji juga, kecuali pengurus yang istilahnya berkantor begitu, ya. Ini banyak orang salah paham di yayasan untuk ini bahaya, kalau di audit itu bahaya juga sebetulnya. Ya itu tadi saya mau tanya ke bagaimana lembaga-lembaga swasta. Ya saya pribadi. Berarti bagaimana penerapan ya transparansi dan akuntabilitas dalam ya. Yayasan atau sekolah yang swasta, ya. Pak ya? Iya betul ya. Oke. Terima kasih. Ya, Ya, itu pertanyaan ketiga. Bentar ya, saya kuliah. Nanti tak telepon ya. Halo, Bang Bu. Bu dulu kah? Iya. Yang Bu satu yang mana nomor HP-nya? Iya, tunggu dulu. Saya masih kuliah. Bentar ya. Oh begitu, oke. Ya, ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Pak Son Haji, Mbak Dana, Mbak Aliska. Atau kita jawab dulu ya, yang dua ini gimana, Mbak Lulu? Halo. Oh ya, Boleh. Ada lagi satu. Silakan, Pak. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Ada lagi, oke. Mbak Lulu, ada deh. Saya yang ketiga penanya, Mbak Lulu. Ya, monggo Pak. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Langsung saja untuk akuntabilitas ini bisa diartikan sebagai pertanggungjawaban terhadap publik atau masyarakat. Akuntabilitas sendiri kalau dilihat punya dimensi sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan, sehingga lembaga pendidikan dalam hal ini harus menjaga akuntabilitas terhadap kualitas di dalam menjalankan lembaga itu. Nah, yang menjadi pertanyaannya itu penanggung-jawaban ini, ya, itu apakah didasari kepada dokumen mutu yang sudah dikeluarkan sekolah, dan seperti apa cara menjaga pertanggungjawaban publik suatu lembaga terhadap masyarakatnya. Artinya standarnya gimana sih gitu, untuk bisa melaksanakan prinsip akuntabilitas ini. Oh, berarti apa dasar atau standar akuntabilitas itu, Pak ya? Iya. Yang bisa dipertanggungjawabkan untuk khalayak umum, gitu Pak ya? Ya, terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, tadi sudah ada 3 pertanyaan. Yang pertama dari Mbak Dika.
beliau langsung lari ke program tadi, Ya. akuntabilitas dan transfer. Tapi yang saya tangkap, bagaimana dengan yang saya tangkap ini tadi ya, bagaimana implementasi transparansi itu sendiri dan akuntabilitas itu sendiri dalam pada saat daring, itu yang saya tangkap. Cuman dia membahas Mbak Dida tadi bahas program apa saja yang Ibu Lulu lakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan di pada saat pandemi gitu tadi ya. Ya. Silakan Mbak Lulu dijawab. Mat. Sudahkah Mas? Bisa saya jawab? Saya nggak dengar ini suaranya Mas Putra. Mbak Lulu aja kah atau yang lain juga Anda dengar ini? Cek. Dengar. Oh, Dengar, Pak. Saya dengar. barusan dengar. Mic-nya. Oh, sudah. Ayo Mbak Lulu, monggo direspon. Kasihan. Terima kasih. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya ya, nanti kalau jawaban saya kurang tepat, boleh sharing dari teman-teman. Saya ingin menjawab yang Pak Ali dulu ya, kayaknya Pak Ali dulu. Oh iya. Dari pertanyaan Pak Ali tadi, membandingkan antara lembaga negeri dan swasta ini Pak ya. Nah, bagaimana kalau pertanggungjawaban lembaga negeri itu mestinya sudah terstruktur, di mana ada badan keuangan itu ya, badan keuangan itu kan. Kemudian kalau swasta bagaimana? Nah, saya rasa kalau kita melihat kepada transparansi dan akuntabilitas sebagai peningkatan mutu sekolah, bagaimanapun juga ini harus kita terapkan. Dalam artian begini, akuntabilitas itu tidak hanya masalah keuangan, tetapi juga pada program-program yang lain. Artinya program itu dapat dipertanggungjawabkan. Ini sebentar kita masalah program. Program itu harus dapat kita pertanggungjawabkan nanti di belakang apa yang kita janjikan kepada masyarakat, mungkin visi misi, mungkin program unggulan itu harus dipertanggungjawabkan. Apa yang dijanjikan harus terlaksanakan. Kemudian kalau pertanggungjawaban keuangan, apalagi ini sebuah yayasan, memang biasanya kalau yayasan itu, walaupun itu yayasan milik pribadi itu seolah-olah pada masyarakat umum merasa milik bersama gitu, walaupun dia tidak mengelolanya, dia tidak tahu apa-apa, tapi itu yayasan milik umum yang siapa saja bisa membantu keuangannya, pembangunannya dan lain sebagainya. Nah, di situ tergambar satu image bahwa itu milik masyarakat gitu. Nah, itu memang satu hal yang harus dijelaskan sih sebenarnya. Ada yayasan yang memang milik pribadi atau memang milik masyarakat. Nah, ketika itu milik masyarakat, pelaporan akuntabilitas keuangan ini justru harus lebih fair. Kenapa? Karena walaupun tidak secara terang-terangan di depan, tidak secara resmi, mereka menuntut keakuntabilitasan masalah keuangan tersebut. Bahkan kadang masyarakat itu justru menyangka yang bukan-bukan. Nah, itu yang ditakutkan. Kalau itu otomatis citra buruk bagi lembaga tersebut. Nah, jika sudah mempunyai citra buruk, maka kredibilitas sekolah tersebut, peminatnya juga akan berkurang. Itu terjadi di wilayah saya sini, wilayah Sangatta sini, itu terjadi. Ya, pada dasarnya memang mengedepankan, ini saya jujur begitu pengurusnya, tapi kan tidak ada,
itu tadi tidak ada pelaporan secara resmi, pertanggungjawaban secara resmi, maka hanya menjadi bola liar sebagai tuduhan-tuduhan. Jadi intinya perlu, walaupun itu yayasan, apalagi yayasan yang milik masyarakat, harus dipertanggungjawabkan. Kemudian itu saja Pak Ali ya, yang saya tangkap. Apa ada yang perlu saya jawab lagi? Jadi kalau saya tambahkan sedikit, Ya. transparansi dan akuntabilitas itu tidak hanya mencakup pada dunia pemerintahan. Dalam lembaga apapun, transparansi dan akuntabilitas memang dibutuhkan. Karena banyak sekali manfaatnya. Pertama, tidak ada kecurigaan dan masyarakat, karena yayasan itu kan tujuannya untuk mengembangkan masyarakat memasukkan. Kalau kita berbicara dalam dunia pendidikan ya Pak Ali, otomatis kita misalnya membuka diniyah, membuka madrasah sanawiyah, aliyah dan sebagainya. Jadi wajar akuntabilitas itu harus diperlihatkan. Seperti itu Pak Ali, bukan hanya di negeri, bahkan di dunia pemerintahan saja. Bagaimana Ustaz Ali? Ya, maksud saya ini kan begini. Kalau misalnya lembaga milik publik, milik pemerintah, itu kan memang ada undang-undangnya, itu ada undang-undang tentang transparansi dan akuntabilitas. Tapi itu tidak mencakup swasta. Jadi tidak mencakup swasta. Kemudian kalaupun misalnya harus ada transparansi dan akuntabilitas, apakah semuanya juga? Ya karena di yayasan itu pasti ada namanya dapurnya, ya kan? Ya tidak boleh itu orang lain. Ya Pak Ali, saya berapa saldo kita ya, kan? Saya sudah bisa menangkap. Iya. Yeah. Begini Pak Ali, untuk efisiensi waktu ya Pak Ali, mohon maaf ya. Iya. Akuntabilitas tetap harus dipertanggungjawabkan. Namanya sebuah yayasan pasti ada struktur keorganisasian. Nah, disitulah tempat mempertanggungjawabkan tersebut. Keuangan misalnya, saldo berapa, siapa yang punya utang. Iya. Ya, itu apa-apa itu yang begitu. Iya, itu harus itu. Tetap harus dilakukan seperti manajemen akuntansi. Jadi sehingga apapun itu pengeluarannya harus dicatat. Memang ada hak-haknya beberapa pengurus yang memang selalu terlibat dan berperan aktif, itu memang harus dikeluarkan. Artinya digaji lah ya. Harus digaji, memang harus digaji. Namun semua itu harus dicatat dan dilaporkan. Itu untuk menghindari fitnah-fitnah tadi. Begitu Pak Ali. Itu pentingnya akuntabilitas. Karena begini, karena tidak ada akuntabilitasan tadi, tidak ada transparansi tadi, akhirnya dari kepengurusan itu males gitu. Terus akhirnya tinggal beberapa orang yang aktif itu saja, akhirnya dia yang berjuang mengajar, dia yang mencari dana, dia yang mengatur, akhirnya yang lainnya males gitu. Nah, itu contoh kecil dari masyarakat yang terkumpul dalam organisasi lembaga tersebut saja sudah begitu. Ini terjadi ini. Apalagi masyarakat yang di luar. Nah, ini sudah jelas ini ada kata-kata yang kurang enak begitu. Nah, perlunya akuntabilitas itu kan seperti itu. Nah, jika akuntabilitas itu bisa dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan, otomatis akan menambah gairah para anggota organisasi dan juga masyarakat sehingga mereka mau menyekolahkan anaknya ke situ. Itu. Saya rasa itu cukup ya, karena waktu juga lah nanti. Kemudian langsung Mas Yani ke kondisi kebijakan apa yang mau ditanggapi dulu. Ya. Berat ini masalahnya yang bertanya kepala sekolah ini. Saya belum pernah jadi kepala sekolah. Iya Mbak, ini adalah masalah yang dilematis sekali ya. Satu sisi sekolah memang juga butuh pembiayaan yang banyak juga. Kemudian satu sisi saat ini dibutuhkan ya katakanlah uang pulsa itu harus ada gitu. Nah, seandainya kalau di sekolah negeri memang sudah nggak tahu itu pengelolaannya bagaimana, yang dahulunya itu adalah uang BOS dan kemudian disubsidikan kepada
guru-guru, kemudian berlanjut kepada wali murid. Beberapa wali murid yang menginginkan bantu yang perlu dibantu, diberikan pulsa dan dilaporkan secara jelas. Kemudian seiring waktu berubah lagi masalah pemberian pulsa itu dari pusat, dari kementerian langsung, sehingga kami tidak tahu juga apakah itu uang bos sudah dipotong atau bagaimana, saya tidak tahu. Yang jelas dari sekolah, dari Kemendikbud, artinya dari pihak sekolah itu memberi bantuan kepada wali murid untuk memberi pulsa. Nah, kalau kita kembalikan kepada swasta, nah kan bisa diukurlah kira-kira bagaimana, apakah pengurangan yang tadinya SPP-nya 400 menjadi 300 atau bagaimana, itu kan bisa dibijaksanai. Namun ini akhir-akhir ini sudah ada beberapa sekolah yang sekolah swasta, mereka memotong SPP-nya, artinya dianggarkan untuk memberi pulsa gitu. Itu Mbak Dida, kalau saya jadi kepala sekolah mungkin itu juga yang saya lakukan. Karena saya juga nggak mau nanti sekolah saya itu dapat image buruk juga gitu. Karena di medsos itu juga kuat gitu. Kami belum terpikirkan, wali murid sudah memikirkan, loh kok uang SPP tetap, bayar sekolah tetap, tapi pelajaran gurunya nggak ngajar, begitu juga itu. Kalau saya sebagai kepala sekolah, maka itu akan saya ambil tindakan itu. Supaya tentunya dengan tindakan-tindakan itu tidak menghilangkan transparansi dan akuntabilitasnya ya, Bu Lulu ya. Ya. Artinya apa ya? Ya bagaimanapun juga sekolahan itu adalah menjual jasa kan, menjual jasa pendidikan, mengelola pengetahuan, pengalaman dan lain sebagainya. Jadi kalau orang jualan tuh ya harus mau naik turun sedikit lah supaya tetap ramai begitu. Ya, baik, sudah bisa ditangkap. Bagaimana, Bu Dida? Atau ada tanggapan dari Pak Son Haji selaku kepala sekolah, terus apa namanya, Ustadz Lakaseng, ini yang saya tunggu dari tadi. Ya, betul itu. Ya, itu. Bagaimana? Monggo, silakan. Pasti ada itu. Cuman masih menahan diri nih kayaknya. Monggo, Pak. Mas Andas. Sudah boleh menanggapi, kah? Silakan. Atau gini aja, saya mencoba jawab dulu punya Pak Abu, semuanya ya. Dulu, Bu. Ya. Nah, boleh deh kalau nanti masih diingat-ingat ya. Selesaikan dulu, silakan. Kemudian bagaimana standar akuntabilitas untuk khalayak, Pak ya? Intinya begitu, Pak ya? Ya. Ya. Jadi kembali lagi itu seperti jawaban pada Pak Ali tadi, untuk pihak swasta itu memang kurang standar akuntabilitas untuk khalayak itu masyarakat tanggapan masyarakat terhadap sekolah tersebut. Semuanya begitu. Terhadap sekolah tersebut. Apakah masyarakat tadi itu masih ada kesimpang siuran atau tidak? Seandainya kita ini bisa menjalankan transparansi dan akuntabilitas kita setidaknya terhadap organisasi tersebut, orang-orang dalam organisasi, insya Allah, dan tidak ada yang kecewa. Artinya apapun itu kita sharekan dan tidak ada yang kecewa, insya Allah masyarakat juga akan mengikutinya. Namun jika salah satu dari anggota tersebut ada yang mungkin tidak puas atau masih ada hal-hal yang tidak yang kurang jelas, maka hal itu akan menimbulkan tanggapan-tanggapan negatif. Jadi saya rasa
standar kita yang penting sudah dijalankan sebaik-baiknya, kemudian harus dilaporkan kepada biasanya ada komite juga, ada anggota organisasi sekolah, di situ dilaporkan, kemudian selanjutnya terserah saja, begitu Pak. Memang kita nggak bisa sih menyuruh orang untuk apa ya, berpikir baik terus sama kita, nggak mungkin. Terserah mereka. Setelah kita lakukan pelaporan kepada anggota, kepada komite yang mewakili masyarakat, saya rasa sampai disitulah tugas kita. Masalah tanggapan atau bagaimana ya terserah masyarakat, kan begitu Pak. Namun ketika kita memberikan yang terbaik, insya Allah juga hasil yang terbaik yang dapat kita peroleh. Itu Ya, saja itu Pak yang bisa saya jawab. yang sangat betul sekali bilang Bu Lulu. Tapi itu Bu Lulu proses dari akuntabilitas dan transparansi. Malah yang saya tangkap dari pertanyaan Ustadz Abu tadi itu apa dasar-dasar atau apa standar minimal lah standarnya kalau kita melakukan akuntabilitas, misalnya di situ kan ada kejujuran gitu. Terus tadi disebutnya juga sama Ustadz Abu ada dokumen-dokumen seperti itu. Nah, yang dijelaskan ya kalau ya, silakan. ya dalam pelaporan itu antara negeri dan swasta itu saya rasa sama. Semua membutuhkan bukti-bukti nyata dan perincian yang jelas. Seperti bendahara-bendahara di sekolah itu kan harus ada kwitansi, harus ada pelaporan yang jelas. Hal itu aturannya sama karena itu adalah aturan administrasi. Itu standarnya. Jadi enggak. Berarti memang sudah ada standarnya, misalnya di kampus itu, kalau di kampus kan ada RAB, ada rektor, ada SK segala macam lah ya. Anggaran per tahun itu berapa, nanti per tahun LPJ-nya seperti apa, apakah sesuai apa tidak, seperti itu ya. Iya, betul. Ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kita Silahkan, sampai berapa ya? Teman-teman. Apakah kita buka lagi pertanyaan atau kita tanggapi yang tadi? Mana? Biasanya Bapak kan mau kasih juga. Ya, kita sampai jam berapa biasanya? Setengah 3 mungkin ya. Jam 2.40. Jam berapa Mas Andas? Kita kuliah sampai jam 2.40 kah? Iya, jam 2.40. Ya, Mas Putra. 100 menit. Apa Mbak Dana? Kalau sudah selesai, ini sudah. Langsung kita kasih ke bapaknya kayak ini. Boleh tanggapan teman-teman yang lain? Sisa 10 menit kan ini. Iya, sisa 10 menit teman-teman boleh. Iya. Silakan, saya kasih waktu 10 menit lah. 10 menit lah, ya. Monggo silakan. Mau menanggapi Pak Abu, Pak Ustadz sama Mbak Dida. Pak Putra. Ya. Ini sebenarnya saya mau menanggapi tentang pelaporan yayasan. Ini ada sedikit mungkin sharing ya untuk apa sih yang menjadi patokan. Nah, sekarang ini kebetulan yayasan itu sekarang sudah dibuatkan akun sendiri. Semisal kan swasta mempunyai yayasan. Jadi orang yang masuk di Dapodik yang mengajar tidak boleh masuk ke Dapodik yayasan. Ibaratnya Dapodik ya, tapi namanya saya nggak tahu. Pokoknya ada data sendiri. Jadi orang yayasan tidak boleh masuk ke Dapodik di ranah sekolah tersebut. Dan pelaporan itu juga berbeda dengan negeri. Bosda, Bosnas, bantuan-bantuan itu beda dengan negeri meskipun dibilang dana hibah. Kalau kita dibilang dana hibah, jadi yayasan mengetahui hal semuanya tentang pemberian bantuan seperti itu. Kita juga ada buku kas umum, buku kas simpan pinjam, semuanya ada, dan juga ada di supervisi dari, saya lupa nama lembaganya, LPMP juga, dari LP yayasan, pokoknya saya lupa, ada di Bandung itu yayasan yang ngecek seperti itu. Jadi sekarang data itu lebih
lebih signifikan. Dulu orang yayasan bisa ngajar masuk Dapodik, dia dapat insentif dan sebagainya macam, Masya Allah. Tapi sekarang orang yayasan tidak bisa masuk di Dapodik lagi, jadi harus masuk pengurus seperti itu. Kebetulan Ya, jadi ya, terus. bulan ini ngurus seperti itu, informasi aja. Ya, Itu jadi aja, Pak memang Ustaz. ada tupoksinya ya, ada bagian-bagiannya, ada yang mana boleh masuk, ada yang tidak. Seperti itu. Ya, ada lagi? Cukup? Kalau memang tidak ada yang mau disampaikan terkait transparansi dan akuntabilitas di dunia pendidikan, maka kita serahkan ke Pak dosen kita. Pak Dana, jadikan saya host, Mbak Dana. Mas Andas mau ini kah? Mau menanggapi? Saya mau share screen dari Pak Eka. Oh ya. Bentar dulu, tutup dulu, Bun. Ya. Di mana aku nutupnya? NNN. Soalnya anakku kecil ya. Mana tadi ya? Apanya yang kecil? Layarnya ini kecil di situ. Oh, ini nih sudah. Sudah ganti ya? Oke. Sama ganti ya. Oke. Sudah kan? Sudah keluar? Ya sudah, makasih Bunda. Sama-sama. Pada Pak Eka, dipersilahkan Pak. Pada Pak Kosim dipersilahkan untuk menjelaskan. Bentar. Tadi ada tamu. Baik, suara saya sudah ya? Ya Pak, kedengaran Pak. Sudah Pak, sudah kedengaran Pak. Saya setelah dari Bululu itu kena flu sampai sekarang belum sembuh. Semoga lekas sembuh, Pak. Ya, mungkin ada virusnya ya Bululu. Tapi bukan corona, Pak. Amin, bahaya. Saya takut juga kemarin panas dingin. Oh, gitu. Ya Allah. Udah. Baik, sekalian. Silakan Dianu, Mas Andas. Diperbesar. Oke. Saudara sekalian, ini adalah konsep transparansi dan akuntabilitas. Sebenarnya ada videonya yang cukup panjang durasinya. Cuman enggak muat kalau di download itu. Ini adalah contoh yang sudah dilakukan di berbagai sekolah yang menjadi pembinaan. Dan untuk foundation, kalau nggak salah ini contoh-contoh yang ada di Semarang, yang ada di Jawa, ada yang di Sumatera. Transparansi dan akuntabilitas. Yuk, lanjut. Kita biasa
Jadi ada latar belakang, yuk. Peraturan, ini bisa dibaca peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Ketentuan Pasal 49 ayat 1 jenjang pendidikan dasar dan menengah, menetapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan dan akuntabilitas. Transparansi yang Bapak Ibu diskusikan tadi itu menarik. Kadang itu sekolah itu kan yang tahu laporannya hanya kepala sekolah. Bendaranya tidak tahu. Hanya dimintai tanda tangan. Nah, ini masalah. Atau juga sebaliknya, kadang hanya bendaranya. Tapi yang banyak itu kepala sekolah yang tahu. Nah, yang lain tidak tahu. Tapi memang begitu. Walaupun yang tahu itu kepala sekolah maupun bendaharanya, minimal itu dipajang gitu ya, di wedding. Transparansi dan akuntabilitas akan mendorong partisipasi masyarakat dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan. Kalau transparan, artinya bukti-buktinya selalu disampaikan. Itu pasti orang juga akan, oh ya benar ini. Walaupun kadang tidak semua orang itu bisa terbuka ya. Yang namanya manusia gitu ya. Kadang ada yang percaya, kadang ada yang enggak, dan sebagainya. Itu urusan masing-masing katanya begitu. Oke, yuk. Lanjut Mas Andas. Tentu tujuannya mengidentifikasi itu ya, praktek baik transparansi dan akuntabilitas di sekolah. Maksudnya tindakan praktis mewujudkan transparansi dan akuntabilitas di sekolah. Terus Mas Andas, kita menggunakan iCare seperti biasa, introduction, connection, application, gitu. Kalau pelatihan, reflection dan extension. Ayo lanjut. Nah, katanya tadi yang tahu memang kepala sekolah ya, kalau guru memang kurang. Bagaimana pengalaman Bapak Ibu mempraktekkan transparansi dan akuntabilitas di sekolah? Apa bentuknya? Tentu macam-macam kan. Ada yang ditempel di media, papan pengumuman, bahwa bulan sekian habis sekian. Pemasukan sekian. Pengeluaran sekian. Katakanlah kalau sekarang butuh ini, kuota ya boleh, sekian guru, sekian. Terus untuk bantuan WiFi gitu ya, atau untuk bayar WiFi sekian. Tidak apa itu dilaporkan. Oke, yuk lanjut. Ini ada videonya sih. Ayo lanjut. Lanjut. Ini Bapak Ibu, bentuk transparansi, akuntabilitas, dan dukungan yang diharapkan. Kalau contoh pembelajaran ya, aspek pembelajaran. Mengunggah RPP pada awal tahun ajaran di laman seragam sekolah. Punya IG kan sekolah itu? Setiap sekolah sekarang. Cuman kita ini jarang menggunakan IG kita loh Bapak Ibu. Tapi bagi orang yang concern gitu ya, apalagi anak-anak muda, itu pasti menggunakan ini. Artinya media-media yang murah itu yang dapat digunakan. Kemudian, ini bentuk transparansi. Bentuk akuntabilitasnya, yaitu yang dapat dipertanggungjawabkan. Pameran produk karya siswa pada akhir tahun ajaran saat pelepasan kelulusan. Boleh. Hafal sekian. Nah, ditampilkan. Kemarin itu penelitian saya, disertasi saya. Kebetulan saya neliti di Yabis Bontang, miliknya Pak Fauzi itu. Nah, kenapa di SD itu Yabis Bontang itu terpercayalah, artinya dibanding yang lain itu jumlah siswanya lebih besar SD itu Yabis. Setiap akhir tahun, anak-anak ini selalu ditampilkan
ini hafal sekian juz gitu ya. Nah, undang wali kota dan orang tua, semakin yakin. Yang dipakai metode pembelajaran Al-Qur'annya adalah pada Umi di sana. Boleh karya-karya yang lainnya. Bentuk dukungan dari stakeholder, ya, pengguna, Bapak Ibu atau orang tua siswa, menjadi admin media daring sekolah, menge-share malah. Syukur-syukur dibiayai untuk publikasinya di koran dan sebagainya. Dinas Pendidikan, pembantu tenda pameran, ada pameran kota ditampilkan dan sebagainya. Itu sebagai bentuk loh. Oke, yang lanjutnya kalau contoh budaya baca yang kemarin kita telah dalam rangka untuk untuk peningkatan mutu, mengunggah prestasi literasi siswa. Nah ini di laman Facebook. Sekarang itu sudah zamannya loh Bu, Facebook itu. Pembaca buku terbanyak, cerpen terbaik, sajak terindah dan sebagainya di-share. Oh banyak yang suka itu. Kenapa? Para selebritis sekarang itu dia malah jarang mungkin pemain sinetron dan sebagainya. Dia hanya jual ini, jual produknya yang melalui jejaring internet. Nanti kalau semakin banyak yang lihat, semakin banyak duitnya. Caranya begitu, saudara sekalian. Ya itu memang sudah medianya, ya. Dapatnya duit dari situ. Semakin sugih memang ya. Ini belum yang punya Facebooknya. Yang terkenal dari Facebook aja sugih duit, apalagi yang punya Facebooknya. Bentuk akuntabilitasnya yang dapat dipertanggungjawabkan, panggung Iqra setiap tahun pada Hari Buku Internasional. Boleh di-share, di IG dan lain sebagainya. Bentuk dukungan dari stakeholder, orang tua menjadi salah satu unsur juri penilai karya anak. Nah, boleh, mungkin dosen orang tuanya itu, atau dokter, atau apa gitu ya. Nah, itu bisa. Kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu, ada manajemen sekolah. Ini manajemennya ya. Kalau manajemen sekolahnya itu memajang RKS, rencana kerja sekolah atau RKT-nya di papan pengumuman sekolah. Jeriet di bulan Februari umpama. Ini loh bulan Januari umpama, ya nggak usah bulan Februari lah, Januari kegiatannya adalah ini. Kemudian bentar, ini masih ada yang telepon sebentar ya. Nggak ada suaranya. Bapaknya lagi ngangkat telepon, Bu. Baik, saudara sekalian, manajemen sekolahnya masang ini RKT. Pasti ada loh RKT itu di sekolah ya. Di madrasah itu pasti ada. Nanti kalau jadi kepala sekolah pasti tahu ini. Ini sebenarnya memang yang jurusan manajemen pasti tahu. Kemudian mengundang orang tua wali siswa dalam rapat pertanggungjawaban program tahunan. Ini umpama boleh setiap 1 semester ya. Mungkin di akhir pembelajaran itu diundang orang tua siswanya bahwa uang yang digunakan selama ini adalah ini ya, disampaikan. Bisa 2 kali. Waktu saya jadi komite Diman 2 itu 2 kali. 2 kali. Kebetulan saya pernah jadi sekretaris komite Diman 2 itu. 2 kali pelaporan.
Kemudian bentuk dukungan dari stakeholder, pengawas memberikan supervisi penyusunan laporan program tahunan. Ya, nanti kalau Bapak Ibu jadi pengawas, atau ada yang jadi pengawas ya, itu harus didampingi loh, harus tahu ya Bapak Ibu kepala sekolah itu. Yuk lanjut Mas Andas. Ini biasanya memang kunjung karya ya. Ini membuat pajangan biasanya. Oke, lanjut aja. Oh, sudah refleksi ya? Baik, apa saja faktor penting mewujudkan transparansi dan akuntabilitas di sekolah? Apa jawabannya? Faktor penting. Ya, keterbukaan ya. Komponennya ada di sekolah itu ya kepala sekolahnya, ya gurunya. Nah, memang itu faktor penting yang bisa menunjukkan transparansi. Data-data yang akurat. Penguatan. Transparansi dan akuntabilitas merupakan bagian dari prinsip manajemen berbasis sekolah. MBS itu kan ciri-cirinya ini. Transparansi, adanya akuntabilitas. Kalau dulu kan manajemennya sentra, kalau sudah MBS itu desentralisasi. Semuanya bottom up. Boleh dari atasan, boleh bawahan, boleh ke atas, dan sebagainya. Kemudian transparansi dan akuntabilitas akan mendorong partisipasi masyarakat untuk mendukung peningkatan kualitas atau mutu pendidikan. Itu. Oke, yang terakhir yuk. Extension. Bapak Ibu, praktekkan dan kembangkan berbagai kegiatan secara transparan dan akuntabel sebagai wujud pelaksanaan MBS di sekolah atau materi yang Bapak Ibu pimpin atau yang Bapak Ibu. Catatlah kendala dan jalan keluarnya bila ada masalah dan sebagainya. Mungkin itu ya yang dapat saya sampaikan. Kita ini masih berapa makalah? Mas Andas. Masih ada 4, Pak. 4 ya? Ya, jadi kalau bisa... Kita ujian tanggal berapa? Tapi terakhir, menurut surat edaran, Pak, tanggal 23 sudah selesai. Ininya apa? Tetap mukanya. Gini aja, nanti boleh minggu depan 2, begitu ya. Atau 3, terakhir 1, begitu. Ya. Biar cepat. Ya, Pak. Ya, oke. Terima kasih. Mari kita baca Fatihah bersama-sama. Dan manfaat dan mohon doanya. Saya semoga cepat sembuh nih. Amin. Panjang umur kita semua. Sehat walafiat. Diselamatkan oleh Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya izin live ya. Mau ada rapat. Semoga cepat sembuh, Pak.